Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Halo, balik lagi sama aku yang akan berbagi cerita tentang buku-buku yang aku baca. Tapi kali ini aku tidak akan membahas novel karya Terelie, melainkan karya Bunda Asma Nadia. Ya, bukan serial Bumi, bukan karya Terelie, tapi karya Asma Nadia. Kalau teman-teman belum tahu siapa itu Asma Nadia, silahkan searching aja di Google atau cek di Instagram. Artikelnya pasti banyak yang membahas Bunda Asma ini siapa sih gitu. Dan beliau itu adalah salah satu penulis yang bukunya sering banget bestseller, bahkan sering banget difilmkan, dibikin series, dibikin sinetron kayak gitu, ada beberapa buku juga. Nah, kali ini buku yang aku bahas itu judulnya adalah Love Spark in Korea. Nah, buku ini juga pernah difilmkan dan pemainnya itu ada Bunga Citra Lestari, Morgan dan Giring ya. Ini dia buku yang aku punya, guys. Jadi Jilbab Traveler ini dulunya itu sampul bukunya bukan kayak gini. Ada nanti aku tunjukin ya gambarnya di sini. Terus novel itu jadi bestseller, terus dijadiin film. Nah, bukunya itu diterbitkan kembali dalam cover yang terbaru yang depannya itu gambarnya pemain filmnya. Di sini ada Bunga Citra Lestari, ada Morgan, juga ada Giring Niji gitu. Giring Niji lagi. Ya Giring ya namanya. Di sini juga ada kayak apa ya, judul dan subjudul. Jadi judulnya itu Jilbab Traveler, terus subjudulnya itu Love Sparks in Korea. Ini menurut pendapat aku aja ya. Terus di sini juga ada dua kalimat yang menjadi apa ya istilahnya, pamungkas di novel ini kah atau ya semacamnya lah gitu, menjadi icon apa sih, aduh nggak ketemu deh istilahnya. Pokoknya kalimat pertama itu tulisannya ada di sini, kamu mencuri mimpi-mimpiku dan aku suka. Terus di sini juga ada aku mencintaimu dan itu fakta. Dua kalimat ini yang menjadi kalimat jitu yang menjadi highlight di novel ini gitu. Sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya. So ya, jadi kalau di video sebelumnya kita keliling dunia bersama Sri Ningsih di novel Tentang Kamu, sekarang kita akan keliling dunia bersama Rania di novel Jilbab Traveler ini ya. Jadi sesuai judulnya di sini itu kan Love Sparks in Korea. Jadi nanti fokusnya itu latar tempatnya itu ada di Korea. Tokoh utama di novel ini bernama Rania Timur Samudra. Dia itu adalah seorang penulis yang mendapat label dari orang-orang sebagai Jilbab Traveler. Rania kecil tinggal di pinggiran rel kereta api bersama mama, papa, dan kedua kakaknya yang namanya itu Aaron dan Tia. Nah dulu saat mereka masih seusia anak sekolah dasar gitu ya, setiap pulang sekolah itu mereka tuh selalu bermain di pinggir rel kereta untuk mengejar kereta yang lagi jalan gitu. Jadi kalau ada kereta yang melintas, mereka tuh berlarian mengejar kereta tersebut gitu ya. Nah suatu hari Rania tuh bertanya kepada ayahnya, kepada papanya, papa, kemana kereta-kereta itu pergi gitu loh, tujuannya tuh kemana mereka melaju gitu. Terus papanya bilang bahwa kereta-kereta itu pergi menuju negeri seribu kisah, dan suatu hari nanti kereta-kereta itulah yang akan membawa Rania menuju ke negeri dongeng, menuju ke negeri-negeri yang memiliki seribu kisah kayak gitu. Nah, cerita tentang kereta yang menuju ke negeri seribu kisah ini sudah aku buatkan audiobook ya. Jadi buat teman-teman yang mau dengar cerita lengkapnya, silahkan dengarkan audiobooknya di channel aku. Linknya ada di description box. Nah, Rania kecil ini sangat amat dekat dengan papanya. Selain bercerita tentang kemana kereta itu melaju, papanya juga sering kali bercerita tentang Ibnu Battuta. Jadi Ibnu Battuta itu adalah salah satu tokoh muslim, traveler muslim di zaman dahulu yang beliau itu sudah keliling dunia dari usia muda, belajar dari berbagai negara, tinggal di berbagai negara, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang seru kayak gitu. Jadi Rania itu terinspirasi dari seorang Ibnu Battuta. Dia itu ingin juga menjelajah dunia, menempati, mengenali, mendatangi tempat-tempat baru untuk belajar tentang Islam, belajar tentang makhluk ciptaan Allah kayak gitu ya. Jadi Rania itu punya mimpi besar tentang itu kayak gitu.
Rania dan keluarganya itu hidup di dalam lingkungan yang sangat amat sederhana. Bayangin aja, rumahnya tuh cuma di pinggiran rel kereta api. Kita bisa bayangin ya, rumah seperti apa yang ada di pinggiran rel kereta api kayak gitu. Tapi walaupun keadaan keluarga Rania sangat amat sederhana, Rania itu tidak pernah berhenti bermimpi. Dia tuh tidak pernah berhenti berharap dan berdoa, ya Allah, aku tuh pengen mewujudkan impian-impian aku untuk keliling dunia kayak gitu. Sampai pada akhirnya salah satu lagu ciptaan ayahnya itu dibeli oleh seorang penyanyi atau produser musik. Jadi keluarga mereka tuh punya uang yang cukup untuk pindah rumah ke sebuah kompleks perumahan kayak gitu. Akhirnya mereka tuh pindah rumah, dan disitulah mereka memulai hidup baru. Rania mulai sekolah, kakak-kakaknya juga melanjutkan sekolah yang tinggi kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, Rania juga mulai menulis ya. Jadi beberapa bukunya itu laris di pasaran, jadi bestseller, bahkan juga beberapanya ada yang difilmkan. Dan melalui tulisan-tulisan dialah dia akhirnya berhasil mewujudkan impiannya untuk keliling dunia. Jadi Rania itu sekolahnya nggak sampai kuliah ya, dia cuma tamatan SMA, karena ketika kuliah penyakit yang dideritanya dari kecil itu kambuh, dan kata dokter dia nggak bisa ngelanjutin kuliah kalau misalkan mau fokus ke pengobatan kayak gitu. Jadi Rania berhenti kuliah. Saat itu dia tuh kayak hampir nyerah gitu loh, karena di dalam pikiran dia kalau dia mau keliling dunia, mau jadi orang hebat, itu ya harus punya gelar sarjana gitu. Tapi ternyata Allah memberi jalan yang lain gitu. Salah satu kata-kata yang benar-benar membuat aku suka banget sama novel ini adalah kalimat Rania yang begini: gelar sarjana itu bukan satu-satunya sayap manusia untuk terbang, dan Rania itu berhasil mewujudkannya gitu loh. Melalui event-event penulis yang diadakan di berbagai negara, Rania bahkan bisa keliling dunia, ke luar negeri, ke berbagai negara secara gratis karena dia menjadi seorang penulis buku yang bestseller kayak gitu. Nah, di novel ini itu ceritanya Rania itu pergi ke Korea untuk mengikuti sebuah event kepenulisan selama 6 bulan. Tapi ya guys, di novel ini tuh bukan hanya membahas tentang kehidupan Rania sebagai penulis aja ya. Sesuai judulnya di sini, Love Sparks in Korea, cinta yang mekar di Korea gitu kan. Aku jelasin dulu dari awalnya guys. Jadi ada dua laki-laki yang mendekati Rania di buku ini ya. Sesuai di cover depannya itu kan ada BCL, Morgan, dan Giring ya. Morgan dan Giring ini memainkan peran dua laki-laki yang sama-sama menyukai Rania. Giring itu menjadi seseorang bernama Ilhan. Ilhan itu adalah tetangga Rania di rumah barunya. Jadi Ilhan tuh orang yang menyukai Rania dan memiliki niatan baik untuk menikahi Rania kayak gitu. Laki-laki kedua yang diperankan oleh Morgan di filmnya itu bernama Hyunggan. Hyunggan ini adalah laki-laki asli Korea yang juga menyukai Rania. Tapi pertemuan pertama Rania dan Hyunggan itu bukan di Korea, tapi di negara Nepal. Saat itu kebetulan mereka berdua sedang berlibur atau sedang traveling di Nepal. Pertemuan mereka itu terjadi di jalanan terpadat di kota Kathmandu. Namanya kotanya Kathmandu ya. Nama jalannya itu Jalan Tamel. Jadi saat itu Rania itu sedang jalan-jalan sendirian ya. Terus tiba-tiba tas dia itu dicopet. Nah, akhirnya Rania tuh berteriak gitu kan, tolong copet gitu, tif gitu kan, copet gitu. Tapi nggak ada yang ngebantuin ngejar gitu. Sedangkan Rania tuh punya riwayat asma ya, jadi dia tuh nggak bisa lari cepet terlalu lama untuk ngejar maling tersebut, ngejar pencopet tersebut gitu. Nah, di saat yang bersamaan kebetulan Hyunggan itu sedang ada di sekitar situ bersama Alvin dan Jonghwa ya. Nah, Hyunggan yang melihat seorang wanita terpontang-panting mengejar pencopet, ya akhirnya dia tuh punya inisiatif untuk mengejar pencopet tersebut, menolong perempuan ini, which is Rania, untuk mengembalikan, merebut kembali tasnya gitu. Singkat cerita, Hyunggan berhasil mengambil kembali tas tersebut, kemudian mengembalikannya ke Rania. Nah, Rania itu kan karena udah lari jauh ya, dia tuh kayak sesak napas gitu loh. Dia akhirnya tuh cuma ngomong terima kasih doang, terus diem aja. Hyunggan tuh merasa kasihan gitu loh. Ini anak kenapa nih gitu, ini orang kenapa, sakit gitu. Dia tuh nanya berkali-kali, are you okay, apa kamu baik-baik saja gitu. Rania berusaha meyakinkan bahwa dia tuh baik-baik saja. Akhirnya ya udah aja.
mereka nggak tukeran kontakan, nggak komunikasi sama sekali, cuma berpisah gitu aja gitu. Nah, keesokan harinya Rania itu pergi ke suatu tempat, namanya itu Sarangkot. Jadi Sarangkot itu adalah sebuah tempat di Nepal yang terkenal banget sebagai tempat yang tepat, yang indah untuk melihat sunrise. Jadi pagi-pagi sekali Rania itu bersama rombongan dari hostelnya ya, mereka berangkat ke Sarangkot. Nah di situ dia kan cuma sendirian tuh. Hyungun juga ternyata ke situ sama Alvin sama Jonghwa. Terus lagi-lagi kejadiannya terulang, bukan copetnya tapi sakitnya Ranianya ini, dia tuh tiba-tiba kayak pingsan gitu loh. Terus akhirnya ditolong lagi sama Hyungun, disadarin. Pas udah sadar tuh kayak kata Alvin tuh, bawa aja deh, kayaknya dia bawa aja deh, takutnya dia tuh nanti pingsan lagi di tengah jalan gitu loh. Belum lagi kemungkinan besar dia tuh ditinggal sama rombongan hostelnya karena dia terlalu lama ada di atas, ada di bukit kayak gitu. Sedangkan rombongannya mungkin udah nunggu lama, akhirnya dia ditinggal gitu. Jadi akhirnya mereka berempat tuh traveling bareng akhirnya di Nepal kayak gitu. Rania itu diajak bergabung bersama kelompok mereka supaya aman juga, dan kebetulan hostelnya juga deket gitu ya. Akhirnya kedekatan mereka itu mulai terjadi di situ. Terus pas sore harinya juga Rania tuh lagi menikmati sunset di daerah namanya Danau Pewa. Aku nggak tahu ya cara bacanya gimana. Pokoknya tulisannya di sini nanti aku taruh Danau Pewa. Jadi di situ dia lagi menikmati sunset, terus nggak sengaja ketemu Hyungun lagi-lagi. Terus mereka ngobrol lagi, waktu itu cuma berdua ya. Terus kayak nggak sengaja ketemu Jonghwa sama Alvin, akhirnya mereka makan malam bareng. Terus besokannya mereka pergi lagi bareng ke daerah namanya Durbar Square. Nah di Durbar Square ini sebenarnya mereka tuh pergi berempat, tapi nggak sengaja terpisah gitu. Jadi Rania sama Hyungun, Alvinnya sama Jonghwa. Nah disitulah perpisahan mereka untuk pertama kalinya terjadi. Saat itu Morgan tuh nggak sengaja mengungkapkan rasa sukanya ya pada Rania. Rania bener-bener terkejut dong. Baru kenal beberapa hari, beda negara dan kelihatannya juga beda agama, tapi kok udah berani ngomong suka. Tapi Morgan, si Hyungun ini kayak merasa bersalah gitu loh, kayak keceplosan kan dia sebenarnya. Dia takut tuh Rania tuh kayak jadinya ilfeel kayak gitu, tapi Rania sebenarnya sih biasa aja, cuma kaget doang gitu. Terus tiba-tiba Rania tuh dapat telepon dari rumah kalau papanya itu meninggal. Rania di situ shock banget, akhirnya dia tuh nangis, terus dia tuh minta izin pulang lebih cepat. Akhirnya dianterin sama Hyungun ke bandara. Nah ketika Rania tiba di rumah, ternyata papanya udah dimakamkan. Tapi dia tuh bener-bener shock banget karena di antara ketiga anak itu yang paling dekat sama papanya itu adalah Rania. Singkat cerita, setelah beberapa bulan ditinggalkan oleh papanya, Rania itu yang sudah merencanakan pergi ke Korea ya untuk mengikuti sebuah event kepenulisan selama 6 bulan, merasa ragu karena dia tuh nggak mau ninggalin mamanya. Terus dia juga kayak trauma gitu loh, dia lagi traveling ke luar negeri terus tiba-tiba papanya meninggal, dia nggak bisa menyaksikan saat-saat terakhir papanya gitu ya. Jadi dia tuh nggak mau ninggalin mamahnya di rumah, tuh nggak mau gitu loh. Dia nggak mau kejadian ini tuh terulang lagi, dia khawatir banget kehilangan mamanya tanpa ada dia di sisinya gitu. Tapi orang-orang di sekitarnya kayak Aaron, Tia, mamahnya gitu mendukung. Udah kamu tuh berangkat aja, event ini tuh nggak datang 2 kali gitu loh. Mungkin tahun depan kamu nggak akan dapet kesempatan ini lagi gitu. Terus akhirnya Rania berangkatlah ke Korea. Nah ketika Rania ada di Indonesia itu dia sudah mulai bertukar kabar ya dengan Hyungun. Terus Hyungun tuh bilang kalau misalkan kamu jadi ke Korea nanti kamu kabarin aku ya gitu. Tapi Rania tuh ngerasa kayak ngapain, udahlah nggak usah gitu loh, nggak terlalu penting. Toh dia juga tujuannya ke Korea itu bukan untuk itu gitu, bukan untuk ketemu Hyungun, bukan untuk dapet pasangan. Akhirnya Rania berangkat ke Korea, berangkat aja gitu. Halo teman-teman, karena durasi video yang terlalu panjang, jadi aku bagi menjadi 2 part ya. Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya supaya nggak ketinggalan video baru. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, like, komen, dan share juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.